sayangku, cintaku, maukah kau? Gak. Ribuan orang, bahkan jutaan, pasti banyak yang menyukai film, yaitu jadi horor, action, atau sci-fi. Dan hari ini kita akan bahas film kesukaan gue, yaitu film Inside Out 2. Gue tuh dari kecil udah suka banget guys nonton film. Dan salah satu film favorit gue waktu itu kecil tuh Spider-Man. Ya, gue tuh sampai beli kostumnya bahkan. 1 bulan yang lalu, gue tuh ditelepon gitu sama kakak sepupu gue. Ternyata pas gue angkat, gue tanya dong. Ternyata dia tuh mau ngajakin kita nonton film Inside Out 2. Dan gue mau aja sih. Kita pun duduk di dalam bioskop dan film pun dimulai. Dan gue ingin memperkenalkan karakter utama kita, Riley. Dan di dalam otaknya Riley ini ada emosi-emosi yang bakal ngendalin Riley nanti di filmnya. Gue awal nonton tuh kayak masih ketawa-ketawa aja gitu. Awal film tuh si Riley ini kayak menang hoki dan dia tuh ditawarin ke sekolah hoki gitu. Dan Riley tuh kayak yeay. Malamnya saat Riley lagi tidur, di dalam otaknya Riley tuh kayak ada alarm puberti gitu. Ada apa sih? Keesokan harinya, Riley itu datang sama 2 temannya, Bri dan Grace di situ. Nah, gara-gara alarm puberti itu muncul emosi baru dalam otaknya Riley. Yang satu ini namanya anxiety atau kita bisa panggil cemas. Yang unyu-unyu ini namanya envy atau kita bisa panggil iri. Dan yang kayak geru ini namanya envy atau kita bisa panggil malas. Dan yang gede ini namanya malu atau embarrassment. Gue nonton kayak gini jadi kayak gini. Soalnya tuh gue kesel banget gitu sama anxiety, pengen gitu deh keluarin aja dari film. Nah waktu itu Riley tuh ketemu sama fansnya dia gitu dalam hoki gitu. Dan ternyata nama fans itu Val Ortiz. Nah mereka tuh awalnya kayak ngobrol-ngobrol aja gitu. Tapi Valentina ini ngajakin buat ke timnya mereka. Awalnya Riley mau, cuman Joy sebagai pemimpin di emosi itu bilang kok kita gak boleh ninggalin Bri dan Grace. Tapi anxiety bilang kita harus ke timnya karena itu masa depannya Riley. Mulailah mereka berdua tuh cekcok, tapi cekcoknya gak berlangsung lama karena setelah itu Joy dan teman-temannya dimasukin ke kaleng dan dilaporin ke polisi. Gua punya firasat ya, anxiety ini punya rencana jahat gitu. Di dalam penjara, waktu itu si Joy ini kayak udah mau putus asa gitu ya. Tapi tiba-tiba ada yang mau nolongin dia gitu. Dan ternyata makhluk ini tuh adalah rahasia gelapnya Riley. Awalnya Joy itu minta tolongan gitu kepada makhluk ini untuk membebasin mereka. Dan dia mau aja gitu. Dan akhirnya mereka pergi dan mulai berpetualangan. Mereka tuh berpetualangan jauh ya, dari Sabang sampai Merauke mereka jalanin. Di dalam markas, si anxiety ini makin menjadi-jadi gitu. Gue akan sebutin masalah-masalahnya si anxiety ini. Mulai dari Riley, Bri, dan Grace itu awalnya sahabatan, sekarang jadi enggak gara-gara anxiety. Dan yang lebih parahnya lagi, Bri dan Grace dipermalukan oleh Riley di depan tim Val. Di markas ada yang berhasil menyelundup, yaitu si Sadness, penyelamat kita. Ujung-ujungnya dia ketangkep juga. Sudah saatnya Riley memulai pertandingan. Dan Riley ini memulai pertandingan dengan kedua temannya Bri dan Grace. Jadi mereka tuh musuhan di sini. Dan kalau lihat si Riley ini egois ya. Sampai temannya jatuh dia nggak peduli gitu. Gara-gara itu si Riley itu dapat kartu merah kalau nggak salah ya, jangan salahin gue. Si Riley itu kayak langsung sedih dan hatinya tuh kayak deg-deg gitu. Apalagi si orang ini, si makhluk ini gitu ya, makin anxiety lagi dia. Untungnya si Joy itu datang di situ ya. Dia itu kayak langsung ngebantuin anxiety sekaligus gitu gara-gara itu. Sechaos apa, dan akhirnya si Riley itu udah mulai tenang dan film pun tamat. Ya gitulah film kesukaan aku. Jadi ya udahlah, bye. Hai guys, maaf jarang upload banget ya hari ini. Jadi ini mungkin video terberat aku dan maaf banget kok gambarnya jelek gitu ya. Video depan tuh aku kayak punya punya rencana gitu kok kita tuh bakal buat series gitu ya teman-teman ya. Aku bakal bikin series animation gitu. Yaudah segitu dulu dari aku Saka Kavaro pamit, dadah.